Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, I would like to explain the introduction of intelligence electronic system. So, at this video, I would like to explain why we using the intelligence electronic system, why we must be used the intelligence system, how about the characteristic of the intelligence system, how about what the problem if we do not do using the intelligence electronic system. Okay, in this semester, this topic will like to, if there is 5 topics. The first is the introduction of the intelligence system. In the intelligence system, there is 6 problem that can be solved using the intelligence electronic system. Jadi ada 6 subtopik yang bisa diselesaikan dengan sistem cerdas atau intelligence system. The first is the classification, the second is the clustering, the third is prediction and also forecasting, the fourth is the estimation, fifth is the optimization, and the sixth is the control problem. So these 6 problems can be solved using the intelligence system. Keenam-enamnya ini dapat diselesaikan dengan algoritma atau sistem cerdas. So what is the classification? So what is the clustering? What is the differentiation between classification and clustering? What is the prediction or forecasting? What is the estimation? What is the optimization? What is the control system? So what is the characteristic of 6 problem that can be solved by intelligence system? Apa itu klasifikasi, apa itu clustering, apa bedanya antara klasifikasi dan clustering, apa itu bedanya prediksi atau ramalan, forecasting atau ramalan, kemudian apa itu estimasi, kemudian apa itu optimisasi, dan apa itu control. Nanti kita lihat ya, kita simak. Nah, semua ini, ke-6 topik ini, are 6 problem that can be solved using the neural network, the coherent neural network, fuzzy system, fuzzy logic system, and then the optimization algorithm like PSO, particle swarm optimization, GA, genetic algorithm, some heuristic algorithm that can be solve the optimization problem. Jadi semua itu ke-6-6-nya dapat diselesaikan dengan 4 metode ini. 4 jenis metode dalam kecerdasan buatan. Tentunya that can be sure not only for algorithms. There are many intelligence algorithm out there. Some researchers doing their research out there. Ada banyak sekali algoritma yang bisa menyelesaikan ke-6 problem di atas itu. So, while using the intelligence system, mengapa kita menggunakan algoritma cerdas? The first problem is parametric time varying. Every day, the time is also change, also varying. The parametric of the system can be changed every time, every minute, every second, every day. The parametric of the system, the variable of the system can be changed every time, every day, every second, every millisecond. Setiap parameter dalam sistem itu selalu bisa berubah-ubah. Apalagi
ya hal-hal yang berhubungan dengan alam ya, sistem yang berdekatan dengan alam. Parameternya bisa berubah-ubah setiap waktu. As the example is the friction of the gear, the friction of the road, the friction of the floor. Every system that touch in the road, floor, and the hydro system, the parametric of the friction is also changes every time. Setiap parameter itu berubah. Contohnya parameter friksi atau gaya gesek yang ada di jalan, yang ada di lantai, yang ada di laut, di perairan, itu bisa berubah setiap waktu. Nah, sistem-sistem yang bersentuhan dengan itu pasti berubah. Contoh ketika kita berjalan, jalan satu dengan yang lainnya itu friksinya, gaya geseknya selalu berubah-ubah. Ya, itu juga pasti berpengaruh pada sistem itu. Kemudian, and then the second problem is the large scale of process. As we know, now this is the big data era. Many systems have a big data, have a large scale, have a lot of process, have a long term of process. Jadi era saat ini adalah eranya big data, eranya banyak sekali data yang harus diproses, banyak atau prosesnya berskala besar, atau prosesnya punya proses yang runtutan panjang sekali. Jadi tidak hanya satu kali proses selesai, tapi runtutannya panjang sekali. Itu juga salah satu faktor mengapa membutuhkan algoritma cerdas. The third term is the unpredictable disturbance. There's something disturbing that can be happen at the time, every second, that cannot be predicted by the system. So it can be fault or it can be broke the system. Di dalam kerjanya sebuah sistem itu bisa jadi terdapat gangguan dari luar, the external disturbance, the external noise. Itu tidak dapat diprediksi. Nah, itu salah satu faktornya. Kenapa kita juga membutuhkan intelligent system. Unmeasurable variable. There is some variable that can be measurable by the system that we cannot measure it because some limitation of the transducer, because some limitation of the sensor. So some variable that cannot be measurable. Jadi ada juga keterbatasan dalam sistem itu, bahwa suatu variabelnya itu tidak dapat diukur, sulit sekali diukur, karena misalnya keterbatasan sensor, keterbatasan alat ukurnya, keterbatasan transducernya, itu sulit sekali untuk diukur. But all this problem can be solved by human. The human intelligence can be solved this problem. Setiap ada parameter yang berubah, manusia punya adaptasi. Setiap proses yang besar juga bisa dilakukan oleh manusia. Setiap ada gangguan, manusia juga bisa mengatasinya. Misal ada sebuah lalat yang tiba-tiba hinggap, nyamuk yang tiba-tiba hinggap di tangan Anda mungkin ya, itu akan sangat mudah sekali Anda tepuk gitu ya, akan sangat segera Anda tepuk, akan sangat segera Anda tangani. Kemudian ketika hal itu tidak bisa diukur, manusia itu bisa mengira-ngira. Itu salah satu kelebihan manusia. Tapi there is the
some limitation too in the human intelligence. Some limitation that can not be solved by human factor. An example is repeatability process. It's make the human bored. Jadi ada sebuah proses berulang-ulang dengan proses yang sama, dengan kegiatan yang sama. Itu akan sangat membosankan bagi manusia ya. Ini akan sangat membosankan ketika itu hal yang berulang-ulang itu akan membosankan bagi manusia. And then human error, kelelahan, kemudian kelalaian, itu there is the limitation of human process, using the human as the source of process. And then the third term of the limitation of human is the dangerous environment. Some human cannot be touched the environment, such as in the higher mountain, the coolest environment. Jadi di tempat-tempat ketinggian sangat sulit sekali dijangkau oleh manusia, di tempat yang suhunya sangat dingin misalnya, atau suhunya sangat panas, itu juga sangat salah satu batasan dari sebuah manusia, salah satu batasan jika kita sebagai manusia as a human. The last is the big data. The human can process only 2 or 3 instruction, or 2 or 3 or 5 maybe data, only little data. If there is big data, a lot of many data, it may be the first born by human, for human, and then it also make long process and also make the fault. Jadi ketika datanya sangat banyak sekali, itu pasti akan membosankan karena prosesnya berulang. Kalau datanya besar ya, banyak sekali, tidak mungkin manusia akan melihat satu persatu, akan sangat melelahkan. Kemudian bisa jadi berulang-ulang. Setelah berulang-ulang terjadi kelalaian atau human error. Nah, this is why we must using the intelligence system. So this is the reason why we using the intelligence system. So we must use the new approach with human intelligence oriented. It's the necessary thing. It solve some problem is solved by human, but the human have the limitation. So we must have the intelligence algorithm atau new approach that same as human intelligence oriented, but it's doing by machine, or it's doing by some algorithm. Jadi kita membutuhkan pendekatan baru bahwa harus ada sebuah sistem yang cerdas yang orientasinya adalah mendekati intelijensi atau kecerdasan orang, tapi pekerjaan itu dikerjakan by system, by especially as the electronic system, terlebih-lebih bagi sistem elektronik ya, harus bisa mempunyai kecerdasan untuk menanggulangi beberapa masalah tersebut. Okay. So what is the characteristic of the intelligent?
The first thing is the unpermanent. The intelligence can be increased or decreased. Increasing by learning also, increasing by copy. As you can see, if we are a babies is doing something by copy that she or he saw at their environment. It's some characteristic of the intelligence. Jadi kalau Anda melihat bayi, itu salah satu proses pembelajarannya adalah mengcopy, meniru beberapa hal yang ada di lingkungannya, yang terlihat di lingkungannya, yang dia dengar di lingkungannya. Itu adalah salah satu proses pembelajaran. There is the intelligence characteristic. It can be increasing or decreasing. Tidak permanen. Jadi bisa ditingkatkan kecerdasannya by learning. It can be increasing by learning. As we know, you are now increasing your intelligence by learning this topic. You are copying my example. I will show some tutorial, and you are copying my tutorial, and your intelligence is increasing. Your knowledge is increasing. Pengetahuan Anda akan meningkat ketika Anda melihat video saya dan mengcopy atau melakukan ulang tutorial saya. The intelligence characteristic also have a logic rule base, have a rule, some rule that can be doing by learning, or when it increasing the intelligence is have a logic rule base. Jadi ketika pengetahuan atau sistem yang cerdas itu harus mempunyai logika atau aturan logika. Ketika dia learning misalnya, ketika dia melakukan proses sesuatu, itu ada rule-nya atau ada aturannya yang menuntun dia. Nah, itu salah satu karakteristik intelligence system. And the last, if the characteristic of intelligence system is evaluate the process. It can be evaluate every iteration. Evaluate the process every iteration. First iteration, the early iteration is better than the last iteration is better than the past iteration. Apakah iterasi sekarang lebih baik dari iterasi yang lalu? Itu salah satu karakteristik dari sebuah sistem cerdas. There is the evaluation process in every time, every range of time, every iteration at the example, and the high order intelligence characteristic is can build algorithm. It can build its own rule base, or it can rebuild the algorithm itself. Jadi sifat kecerdasan algoritma cerdas yang paling tinggi adalah dapat membuat algoritma sendiri, dapat membuat aturan sendiri, atau dapat menata ulang algoritmanya sendiri, algoritma dirinya sendiri. Is the high order atau kecerdasan tingkat tinggi. Itu sifat-sifatnya.
So back again with the problem of the intelligence system can be solved. The first is classification, clustering, prediction or forecasting, estimation, optimization, and the control problem. So what is the classification and clustering? Can you show this picture? There are some there is some duck, and then a cock, and then a rabbit, and then a sheep at here. This is the differentiation of the classification and clustering. As the term of the classification is the class, some specific term, class, and the clustering only give two result of clustering. Jadi dapat dilihat perbedaannya dari sini. Ini ada ayam, ada kelinci, ada kambing, kemudian ada bebek. Kalau klasifikasi, namanya juga klasifikasi, dapat kita lihat dari namanya sendiri, kelas. Itu lebih spesifik, ada cirinya. Misal ini dikelompokkan langsung dari kumpulan ini, dari kumpulan besar hewan ini, there is some big population of the animal. It classified by its name. If it have two foot, it classified as a duck. Diklasifikasikan as the animal's name. Kemudian ini diklasifikasikan langsung dikumpulkan dari beberapa kumpulan ini. Ada 2 ayam, kemudian ada 2 domba, kemudian ada 1 kambing. Jadi langsung dikelompokkan pada hal-hal yang spesifik. Ada, jika misalkan ini, jika dia punya ekor kecil bertubuh, punya ciri-ciri seperti ini, oh ini kambing, spesifik. Kalau dia kaki 2 dan pendek misalkan, dia bebek. Kemudian kalau dia kakinya 2 tapi bulunya banyak, punya ekor yang panjang, misalkan ini ayam. Jadi ada ciri khusus di masing-masing term. There is some specific term in every class. Kemudian kalau clustering itu hanya mengelompokkan dengan ada data dari data yang berdekatan ini, kemudian bisa dikelompokkan menjadi berapa gitu. Kalau kita lihat ini bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan berkaki 2 dan hewan berkaki 4. Bedanya itu, kalau di klasifikasi itu ada syarat khusus untuk pengelompokan. Kita sudah punya syarat sendiri, baru dikelompokkan gitu. Kalau di clustering ada data, ini dapat dikelompokkan menjadi berapa. Contohnya di hewan ini dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu hewan berkaki 2 dan hewan berkaki 4. Jadi kalau classification is classified into animal's name and then clustered into animal food. Nah itu bedanya klasifikasi. Kalau klasifikasi ada syarat khusus, sebelum dilakukan pengelompokan sudah ada syaratnya. Kalau clustering ada sebuah data mana yang dari data tersebut mana yang mempunyai ciri-ciri yang sama, itu dijadikan satu kelompok. Contohnya ini tadi ya, ada sebuah dari kelompok hewan ini ada ciri yang sama, yaitu hewan berkaki 2 dan berkaki 4. Kemudian the estimation is decide some output value with some
input atau kebalikannya, memutuskan sebuah nilai keluaran dari sebuah nilai input atau kebalikannya, sebuah nilai input menentukan sebuah nilai input berdasarkan nilai output. Jadi kira-kira, estimasi adalah kira-kira, ilmu kira-kira ya, berdasarkan fenomena yang ada. Misalkan memperkirakan, kalau kita sudah tahu, kalau dia berangkat jam 7, maka akan sampai jam 8, yang diperkirakan nilai jamnya ya, nilai jamnya. Kalau sekarang 5, kalau inputnya 5, pasti berdasarkan pengalaman yang ada, based on some knowledge, the output will be 7, is the example. And then if the input is 3, so based on some knowledge, the output will be 5 at example. Jika contoh sebuah sistem, kalau sudah ada pengetahuannya, kita sudah tahu, ada pengalamannya, kalau inputnya 3, maka outputnya berdasarkan pengalaman dan aturan yang ada, outputnya 5. Nah, itu kan perkiraan, padahal itu belum tentu nilai realnya, tapi akan diperkirakan berdasarkan pengalaman atau aturan-aturan yang ada. As the example I ever made is object detection of some object in the omnidirectional vision using some method. I published this research on HSI. So in this paper, I using some method to estimate the position of the object. Jadi dalam penelitian ini saya memperkirakan posisi sebuah objek menggunakan metode cerdas berdasarkan input yang ada di kamera. Nah, jadi as we know, if we are using the camera, the output will be as a pixel, not directly as a centimeter or directly a millimeter as the example, or some value. Kalau kita menggunakan kamera, pengukurannya tidak langsung dapat meter, sentimeter. Pasti satuan dalam kamera itu adalah pixel ya. Kita tahu pixel tidak ada hubungannya dengan sentimeter dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan satu pixelnya adalah 1 cm, tidak bisa seperti itu. Nah, in this research, I estimate if some object adhere if detected by camera if the 5 pixel distance. So what is in centimeter at the real distance from this center of camera? Jadi dalam penelitian ini, ketika objek terdeteksi misalnya 50 pixel, jadi berapa jarak realnya terhadap titik pusatnya, berapa jarak realnya. Saya dalam penelitian ini
membuat data dulu, membuat data eksperimental dulu. Misalkan saya letakkan objek bahwa kita tahu jarak sini adalah 50 cm, 50 pixel, tapi dalam jarak sesungguhnya adalah misalnya ini 50 cm, misalnya 50 cm. Kemudian saya coba lagi di atasnya setiap 10 cm. Kalau dia 100 pixel, jarak realnya misalnya di sini 80. Jadi saya coba terus membuat data sampai akhirnya ini mampu di ujung sana, yaitu sampai 2 meter 250 cm, berkisar antara 4 meter gitu ya. Sampai 4 meter. Kita coba terus. Nah, dengan pengetahuan data tadi, by each data set, some data set, we can estimate, the algorithm will be learned to estimate the real distance in centimeter. Dengan data tadi itu dibuat acuan oleh algoritma sebagai acuan untuk pembelajaran ya. Oh, ketika 50 outputnya sekian, ketika 100 pixel outputnya 80 dan seterusnya. Nah, jadi algoritma akan mempelajari tentunya using some logic rule base when the algorithm is in a learning process. Tentunya dengan beberapa ada aturan logik, memenuhi aturan logik ketika learning. Nah, ini salah satu contohnya. Then is the prediction or forecasting. Nah, apa itu bedanya estimasi dan prediksi? So, what is the differentiation of the prediction and the estimation? The prediction is estimate some value with some interval of time. Jadi prediksi itu memperkirakan sebuah nilai pada satu interval waktu. Jadi ada syarat khususnya, yaitu waktu. Kalau ini dalam waktu yang sama. Saat ini terukur 50, ya saat ini terukur 50 pixel, ya saat ini terlihat 50 cm. Kalau saat ini terukur 100 pixel, ya saat ini 80 cm. Kalau saat ini 250 pixel, ya saat ini terukur 400 cm. Nah, tidak ada syarat waktu di sini. Nah, kalau prediksi itu ada syarat waktunya. Kita mempelajari data dari interval waktu yang lalu untuk memprediksi waktu yang akan datang. Semisal, saya punya data dari jam 6 sampai jam 12. Dari data tersebut itu kira-kira itu kan estimasi ya. Estimasinya pada jam 1 itu berapa? Contohnya itu. Kalau saya berangkat jam 6 berdasarkan pengalaman yang ada di hari-hari sebelumnya, itu bakalan sampai di lokasi yang akan kita tuju adalah jam 2 misalnya. Nah, itu kan prediksi atau estimasi tapi berkaitan dengan satu interval waktu. Contohnya ini. This is our research. We predicted the server room temperature using forecasting method, some intelligence method.
the neural network. Nah, in this research, I predict in every hour of server room temperature. If we have 23 hour of temperature data, so what is the temperature at 24 p.m. 23.59 p.m. Kalau kita punya kumpulan data dari jam 0 sampai jam ke-23, jadi bagaimana temperatur saat 24.00 atau saat 0.00 jam 12 malam. Nah, ini masalahnya adalah seperti itu. Dia memprediksi tren temperatur dalam ruang server. Gunanya apa? Ketika ada tren yang naik, kita dapat mengantisipasi pada ruang temperatur itu, ruang server itu. Kita dapat mematikan dan mengurangi bebannya misalkan. This is the example of some forecasting method using the intelligence algorithm. And then, how about the optimization? The optimization is searching some value of variable to reach some objective, usually maximize or minimize something. Jadi dalam optimasi itu mencari nilai dari suatu variabel untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat, tujuan sesuatu dikatakan optimal. Some objective is optimal if maximize or minimize. Jadi sesuatu itu dikatakan optimal biasanya hanya dua. Itu nilai itu sangat besar atau nilai itu sangat kecil. As the example, the error of the control system, if it's called optimized control system, if the error of the system is minimized. Sebuah control system dikatakan optimal atau teroptimasi apabila errornya sangat kecil atau sangat minim. Nah, itu sebuah industri misalnya akan sangat optimal apabila keuntungannya dari waktu ke waktu sangat besar. Nah, misalnya gitu. As the example of my research, I using some optimization algorithm is the adaptive Gaussian parameter of particle swarm optimization in mobile robot path planning problem. In this research, I using the optimization algorithm to optimize the robot movement. The robot when the robot searching the path to moving around in some environment. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan salah satu metode optimasi. Sudah jelas ini, metode optimasi yang diimplementasikan pada persoalan ketika robot mencari jalurnya gitu ya, cari jalur terpendek, mencari jalurnya ke sebuah tujuan. Tujuannya apa? Agar jalur yang ditempuh yang pertama aman dari gangguan. The first thing is it can efficiently, it can save
ability to moving around the environment. So the end of this paper, of this research, is a robot can be optimize the energy at the example. Jadi pada akhirnya ketika jalannya efisien, ketika jalan yang ditempuh dari titik ke titik itu sangat pendek, kemudian sangat aman, terhindar dari halangan, misalkan dia berarti mempunyai energi yang minimum. Nah, tujuannya adalah itu, meminimumkan panjang jalurnya dan bisa meminimumkan energinya. Contohnya seperti itu. Nah, this is the end of our session today. So your task, your homework, your assignment, I give you a assignment at this time is searching some example in your environment. What the problem of classification, what the problem of clustering, what the problem of prediction, what the problem is the estimation, what the problem of the optimization. Jadi tugas kalian adalah coba dituliskan dalam diketik lah, bisa diketik. Coba dicari di lingkungan Anda problem-problem yang berkaitan sama klasifikasi satu problem, clustering satu problem, prediction atau forecasting, peramalan satu problem, estimation satu problem, optimization satu problem. Jadi silahkan uraikan dalam tulisan Anda. Ini klasifikasi satu paragraf, clustering satu paragraf, prediction satu paragraf, estimation satu paragraf, optimization satu paragraf. Jadi diceritakan. Silakan kreasikan di tulisan Anda itu apa itu klasifikasi, clustering, prediksi, estimasi, dan optimasi. So this is the end of my session today. Have a good day, have a nice day. So then finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.